misi KPK adalah visinya yaitu bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Berarti dalam hal ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama ikut memberantas tindak pidana korupsi dari berbagai segi. Oke, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kesehatan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, mungkin yang hadir secara online, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Kemudian yang hadir selaku pemateri, yaitu Bapak Adi Warman, SHMH, Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, kemudian Bapak Irjen Pol Dr. Agung Makmul, Sekretaris Satgas Saber Pungli, Kemenpolhukam, kemudian Kapolda Jawa Timur yang diwakili oleh Irwasda Polda Jatim, Kombes Pol Muhammad Aris, kemudian Insinyur Jonahar, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang diwakilkan oleh Arya Ismana, SH, SOS, selaku Seksi Kabid Pengendalian dan Penanganan Perkara. Kemudian yang hadir di ruangan secara offline yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Emil Dardak, kemudian segenap Forkopimda dan seluruh Bupati, Wali Kota, sejajaran Provinsi Jawa Timur, serta seluruh OPD yang hadir baik secara offline maupun online. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT, kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini yang dilaksanakan di Jawa Timur. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Pimpinan KPK. Kebetulan hari ini ada kegiatan yang sudah diagendakan sejak lama terkait dengan tugas-tugas kepimpinan KPK. Kemudian beliau mewakilkan saya selaku PLT Deputi Koordinasi dan Supervisi untuk memaparkan apa yang sudah menjadi program kerja KPK terkait dengan dikaitkan dengan tema daripada seminar hari ini, yaitu kepala daerah dalam pusaran korupsi. Pertama adalah KPK itu merupakan lembaga termasuk rumpun eksekutif yang terbebas dari pengaruh atau kekuasaan manapun juga. Jadi sebagai lembaga independen, walaupun sebagai rumpun eksekutif. Di mana dalam pelaksanaan tugas KPK, ini tetap mendukung 5 kebijakan Presiden, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kemudian dijabarkan lagi melalui program kerja KPK yang dinilai melalui program kerja terkait dengan korupsi sumber daya alam, korupsi terkait di dalam bisnis, korupsi politik, korupsi pada penegakan hukum, dan korupsi pada pelayanan publik. Di mana ini menjadi fokus area dari KPK yang dilaksanakan sampai dengan nanti roadmap pemberantasan korupsi sampai tahun 2045. Kemudian di sisi lain, visi dan misi KPK adalah visinya yaitu bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Berarti dalam hal ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama ikut memberantas tindak pidana korupsi dari berbagai segi. Kemudian misinya adalah meningkatkan pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang anti korupsi. Kemudian meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Demikian juga memberantas tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan koridor hukum. Kemudian juga meningkatkan akuntabilitas, profesional, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPK ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kalau undang-undang yang lama, mungkin penindakan yang lebih diutamakan. Kalau undang-undang yang baru, yaitu di pasal 6, itu lebih diutamakan ke pencegahan. Maka pencegahan
tahun yang pertama, yaitu tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian yang menjadi tugas pokok dari kami Kedeputian Korsup itu ada di 6B, yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang berwenang melaksanakan pelayanan publik. Kemudian di 6C, yaitu terkait dengan tugas monitor. Ini dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan, yaitu monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian yang 6B ini juga merupakan tugas pokok kami, yaitu supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah itu baru dilaksanakan upaya penindakan, yaitu di pasal 6D, ulangi 6D, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan terakhir adalah eksekusi, yaitu tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Inilah yang menjadi tugas KPK, ada di pasal 6. Kemudian khusus untuk Kedeputian Koordinasi dan Supervisi yang memang sering bersinggungan dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Dan otomatis juga dengan para kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati, termasuk juga dengan Kajati dan Kapolda. Di mana di dalam pasal 8 itu terkait hal-hal yang menyangkut koordinasi, yang itu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian menetapkan sistem pelaporan, kalau yang lebih dikenal dengan bagaimana SPDP, itu harus dilaporkan ke KPK sesuai dengan pasal 50, yaitu selama 14 hari sejak dilaksanakan diterbitkan sprindik itu harus ditembuskan kepada KPK, baik melalui online maupun secara fisik dikirimkan. Kemudian yang berikutnya adalah meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap instansi yang terkait. Kemudian juga melaksanakan dengar pendapat dan atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan E adalah meminta laporan kepada instansi yang berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Nah, yang di pasal 8 ini terkait dengan koordinasi, kami dari KPK ada namanya program MCP yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Wakil Gubernur. Di mana di dalam program MCP ini berdasarkan sejak KPK berdiri sampai dengan hari ini, setiap perkara yang ditangani oleh KPK pasti menyangkut salah satu dari 8 area tersebut. Kemudian juga terkait dengan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Jadi apabila ada kesulitan dalam penanganan perkara, kami dari KPK siap memfasilitasi sehingga perkara tersebut bisa dituntaskan. Intinya adalah dengan sinergi para penegak hukum. Kemudian ada di pasal 10, yaitu terkait dengan supervisi. Supervisi pun juga ada tahap-tahapnya, yaitu melaksanakan kegiatan supervisi sebagai dimaksud pasal 6D, yaitu berwenang melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini kami lakukan apabila ada memang permintaan dari aparat penegak hukum dalam penanganan perkara mengalami hambatan, kesulitan, KPK siap memfasilitasi. Kemudian di dalam supervisi tersebut, kami KPK untuk tahun 2022 ini juga akan mengeluarkan program sama seperti MCP kalau di bidang pencegahan, kalau di bidang penegakan hukum adalah Monitoring Center for Law Enforcement. Tentu saja bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian, yaitu perkara-perkara yang ditangani aparat penegak hukum, KPK siap membantu, memfasilitasi dengan berbagai macam indikator dan subindikator, sehingga perkara yang ditangani dapat selesai dengan tuntas. Ini program kami dari KPK. Kemudian khusus untuk kepemimpinan KPK saat ini, yaitu ada 3 strategi
yaitu yang pertama adalah strateginya pendekatan pendidikan masyarakat, di mana ini merupakan pendekatan kepada sejak dini, yaitu di sekolah-sekolah, kemudian di partai politik, lembaga yang lain, sekolah, kemudian sampai dengan tingkat perguruan tinggi, ini dididik supaya tidak ingin korupsi. Jadi goalnya adalah tidak ingin korupsi. Kemudian dilakukan oleh Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Ini merupakan kedeputian yang baru 1 tahun. Kalau kedeputian ini ada sejak KPK berdiri, namun secara kedeputian ada sejak tanggal 3 Januari 2021. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pendekatan pencegahan, di mana pencegahan ini dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring. Ini khususnya pencegahan terhadap kementerian dan lembaga, yaitu supaya dengan mekanisme tertentu, yaitu tidak bisa korupsi, dengan membangun sistem supaya sistem itu tidak lemah, sistem itu tidak buruk, dan sistem itu tidak jelek. Ya, jadi supaya sistem tadi sebagai contoh sudah disampaikan oleh Pak Wagub, bagaimana kita kalau sudah meningkatkan optimalisasi pajak, yaitu dengan sekian persen sudah masuk ke kas daerah melalui bank daerah. Terus kemudian yang berikutnya adalah pendekatan penindakan, yaitu dengan goal supaya takut korupsi. Sebagaimana diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa korupsi di Indonesia ini memang sudah masif. Sampai tadi disampaikan oleh Bapak Wiranto, dengan sistem dibangun, dengan lembaga didirikan, namun tetap saja terjadi. Nah, maka dengan ini kami bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan, bagaimana mengeliminir kegiatan seperti itu. Dan kita juga perlu dikaji lagi. Tidak perlu malu bangsa kita belajar dengan bangsa-bangsa lain yang nilai indeks persepsi korupsinya lebih kecil. Atau indeks persepsi korupsinya besar, seperti contoh negara-negara Skandinavia, negara tetangga kita Singapura. Pada awal berdirinya KPK-nya Singapura, itu juga sama dengan negara kita kira-kira tahun 2005, banyak terjadi korupsi. Namun dengan metode tertentu, negara Singapura bisa berhasil seperti sekarang, indeks persepsi korupsinya besar, mungkin lebih dari 8, kalau negara kita sekitar 4,0. Sehingga kita tidak perlu malu. Bagaimana strateginya? Bagaimana menjadi kepala daerah di Singapura? Kok mereka bisa berhasil? Ini perlu, kita tidak usah malu untuk belajar. Kemudian terkait dengan apa yang tadi sempat disinggung oleh Bapak Adi Warman, KPK dalam melaksanakan tugas tentu tidak berdasarkan opini publik, tidak berdasarkan media, tapi tetap berdasarkan koridor hukum, bukti permulaan yang cukup, tidak melihat tersangka itu partai mana, kemudian dari unsur apa, tapi yang jelas dari setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, itulah yang akan kami proses. Terkait dengan masalah tuntutan, itu adalah hak dan prerogatif dari jaksa yang ada di KPK. Menurut berkas perkara yang dikirim oleh penyidik. Kemudian untuk masalah hukuman, itu semua adalah kewenangan dari hakim. KPK tidak bisa melaksanakan intervensi hukumannya berapa. Dan terkait dengan hukuman mati, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa hukuman mati pasal 2 dijelaskan di ayat 2 dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan bencana alam, pandemi. Nah, pada saat ini pandemi, apabila ada korupsi terkait dengan anggaran yang untuk kepentingan pandemi, nah itu bisa dituntut dengan hukuman mati. Kemudian dalam jumlah kerugian keuangan negara yang cukup besar, misalkan nilainya triliunan, seperti dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, bisa juga dengan dituntut hukuman mati, karena merugikan orang banyak. Ini semua bisa dipertimbangkan. Namun untuk khusus KPK adalah bekerja berdasarkan koridor hukum, bukan bekerja berdasarkan gregetan. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh KPK terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, ini tentu saja berdasarkan laporan dari masyarakat. Untuk itu, KPK juga meminta seluruh lembaga swadaya masyarakat, elemen bangsa,
itu untuk ikut serta melaporkan apabila terjadi tindak pidana korupsi. Nah, termasuk tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum. Kami dari KPK siap untuk melaksanakan penyidikan. Kemudian terkait dengan kepala daerah. Kepala daerah tertinggi di tahun 2018, di mana terjadi 32 kasus. Kemudian sudah mulai menurun sampai dengan tahun 2020 dan 2021. Kemudian untuk kasus korupsi sendiri, yang kalau kita lihat berdasarkan provinsi, ini yang pertama adalah dari Jawa Barat, jumlahnya 110, kemudian Jawa Timur menduduki peringkat kedua, yaitu 93 perkara korupsi yang ditangani oleh KPK. Terus kemudian untuk pelaku korupsi sendiri, yang pertama adalah diduduki oleh anggota DPR, DPRD, jumlah 247 kasus. Kemudian sektor swasta, yaitu 238. Kenapa sektor swasta? Ini biasanya terjadi pada suap menyuap, mungkin dalam pengadaan barang dan jasa, kemudian gratifikasi, pemerasan, ini juga dari sektor swasta. Kemudian eselon 1, 2, dan 3, ini ada 199, kemudian yang lain ada 109, kemudian untuk wali kota, bupati, dan wakil, ini ada 101 perkara, kepala lembaga dan kementerian 26, hakim 22, gubernur ada 20. Dari 34 provinsi sudah 20 provinsi yang menjadi tersangka. Tapi ini juga bukan berarti ada 14 yang belum. Ini ada bisa terjadi satu provinsi 3 kali gubernur sebagai tersangka korupsi, yaitu Sumatera Utara dan Riau. Kemudian ada pengacara, jaksa, komisioner, korporasi, duta besar, dan terakhir polisi juga ada. Kemudian kalau terkait dengan hal-hal yang terkait dengan penyebab korupsi, terus kemudian jenis-jenis korupsi tidak perlu kami sampaikan di sini. Ini mengingat tadi sudah disampaikan, tapi intinya dari KPK sudah berupaya melalui pendidikan dan peran masyarakat, pencegahan, ini berupaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, terkait untuk program KPK yang sudah dilaksanakan, ini Jawa Timur merupakan salah satu dari 7 provinsi yang indeks MGP-nya itu berwarna hijau. Berarti kalau berwarna hijau ini lebih dari 75%. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Jadi nilai MGP-nya rata-rata di atas 8, kalau secara total 86%, kalau rata-rata 82, 97, ini yang tadi disebutkan oleh Pak Wakil Gubernur. Kemudian untuk terkait dengan survei penilaian integritas, Provinsi Jawa Timur ini rata-rata di atas 70. Hanya 2 kabupaten yang nilainya ada angka 5 dan angka 6, yaitu Kabupaten Pacitan 61,54, kemudian Kabupaten Jember 54,99. Ini berdasarkan survei penilaian integritas di Jawa Timur. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan pembangunan sistem yang begitu lengkap dan modern, kemudian dengan penegakan hukum yang begitu gencar, kita tetap semua itu tergantung dengan diri kita masing-masing. Sebagai contoh, yang di OTT KPK kemarin, yaitu di Kota Bekasi, itu MGP-nya nilainya 82%, jauh di atas daerah-daerah yang lain. Kemudian Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan, itu nilai MGP-nya 92. Itu MGP adalah terkait dengan masalah korupsi. Namun juga tetap terjadi korupsi. Jadi bukan menggambarkan tingginya survei penilaian integritas, tingginya MGP, belum tentu di daerah tersebut tidak terjadi korupsi. Semua adalah terjadi terkait dengan bagaimana komitmen kepala daerah, integritas dari kepala daerah, berani berkata tidak untuk korupsi, apapun alasannya, termasuk juga mahar, terus kemudian masalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh semua
sahabat dekatnya, tim sukses, saudara, anak, dan sebagainya, berani berkata tidak. Kami yakin bisa, karena banyak juga kepala daerah yang melakukan hal seperti itu. Dia tidak peduli partainya minta, tidak peduli keluarganya, dia tetap berani. Dan kami juga sudah sering bertemu dengan kepala daerah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Untuk para kepala daerah, jangan diajari oleh masing-masing kepala OPD yang tahu teknis, kemudian menjurumuskan para kepala daerah. Ini juga sangat tergantung, karena kepala daerah sangat tergantung dengan para kepala OPD. Kalau kepala OPD-nya ngajari, terjumuslah. Kalau terjumus tidak mungkin sendirian, pasti akan bersama-sama. Kemudian juga kepala daerah, jangan memaksakan para kepala OPD, seperti tadi, meminta upeti, sekian persen, potong anggaran APBD, dan lain sebagainya. Jadi saling sinergi kolaborasi yang baik di dalam eksekutif maupun legislatif. Kemudian juga pelaksanaan kegiatan perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami sudah bersama-sama dengan kepala daerah khususnya di Jawa Timur ini sudah sering bertemu melalui Pak Direktur kami. Ada Direktur 3 yaitu Pak Ujang Bahtiar yang memang mengampu wilayah Jawa Timur. Juga ada Kasatgas Pak Edi yang sering bertemu mungkin dengan Ibu Gubernur, Pak Gubernur, dan juga ada PIC Mbak Irawati yang selalu keliling Jawa Timur, sehingga Jawa Timur nilainya hijau di atas 75%. Kemudian juga ada konsistensi upaya pencegahan korupsi secara menyeluruh. Ini perlu ditanamkan oleh semua pihak sehingga dapat meminimalisir perkara korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi kami, dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tapi intinya satu, kita sebagai anak bangsa harus memerangi korupsi demi kemajuan bangsa Indonesia dan tidak kalah dengan negara-negara lain. Kita semuanya aja, penduduk yang banyak, pandai-pandai, hebat-hebat, kemudian sumber dalamnya melimpah, baik laut, hutan maupun di tambang. Kalau itu dikorupsi, pasti negara kita akan hancur. Saya kira demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.